Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasuluhu bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Pemerintah Kecamatan Tingkai Raya yang bersama-sama hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Kepala Desa sekecamatan Tingkai Raya, yang kami hormati Kepala yang pertama pembukaan. Jadi sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Kaulah yang menjadi cahaya, penyejuk sekaligus petunjuk hidup, oleh Ibu Hajah Hasnah dan sore dibawa oleh Ibu Megawati. Dengan ini kami persilahkan.
Yang patuh dengan menyebut asma yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang telah mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang tersekutu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengasah orang-orang munafik jika Dia kehendaki, serta menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar firman-Mu ya Allah, dengan segala firman-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suci undang oleh Ibu Hajah Hasna dan Ibu Megawati. Semoga apa yang dibacakannya dari pahala, apalagi lebih yang mendengarnya, apalagi yang membacanya. Selanjutnya kita melangkah ke acara ketiga, yaitu mari kita bersama-sama membaca lembaran sanji yang dipandu oleh orang tua kita, Bapak Sultan. Untuk itu kami persilahkan.
واستعينوا الله تعالى وقوة الكريم فإنه لا عرض وجل الله Wa
Segala sesuatunya mulai dari awal
sampai hari ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga lelah ibu-ibu senantiasa menjadi ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk seluruh panitia, kami sangat berterima kasih dan bangga atas segala kerjasamanya dan kekompakannya sehingga mulai dari awal persiapan dan insya Allah akan berakhirnya nanti acara ini insya Allah senantiasa akan berjalan dengan lancar.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, yaitu mohon maaf saya sebut namanya Haji Muhammad Hatta SHG MM, mohon maaf. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Administrator PT Detawa beserta seluruh jajaran yang sempat membersamai kita. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Kepala Desa selaku tuan rumah yang sempat hadir bersama Ibu dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Desa Pajalele beserta seluruh rombongan yang sempat hadir bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan para imam masjid, terkhusus imam masjid Karya Makmur yang sempat bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikir Raya atau yang diwakili. Ada beberapa penyuluh agama yang ada di wilayah Kecamatan Tikir Raya sempat bersama-sama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati orang tua kami, kalau bisa saya sebut guru kami, mantan camat Kecamatan Tikir Raya kalau tidak salah 8 tahun, yaitu Bapak Darwin ST beserta Ibu yang sempat hadir bersama-sama kita pada siang hari. Beliau ini kalau kebersamaan saya mulai dari Kuprinda ya sekitar tahun 2001. Ya agak lama sih sampai kami dituntut ke ikuti. Ya, kita tidak tersesat kalau kita mengikuti beliau. Ini yang terpenting untuk kami sampaikan barangkali. Intinya barangkali saya mau ke kita semua sekali lagi, mohon sekali lagi ya kepada anak-anakku sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau anak-anak yang ribut nanti panitianya kasih keluar saja dulu di teras. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak baik kalau kita kasih keluar di teras, sudah ada di dalam. Ya, jangan dikasih keluar panitia. Ya, jadi mohon barangkali, dan kami mohon juga ada barangkali penyampainya Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, ya setidaknya harus saya sampaikan, ingatkan juga Pak Kepala Kementerian, karena biasanya beliau ini kalau sudah berdiri seperti ini juga agak lupa juga waktunya barangkali, karena banyak hal yang ingin disampaikan. Makanya harus saya ingatkan, kalau Pak Dokternya nanti tidak perlu diingatkan. Dia tidak perlu diingatkan karena dia tahu sendiri itu nanti. Ya, karena kalau sudah dilihat waktu mau masuk salur asar pasti berakhir anunya, firmanya. Ya, ini barangkali yang terpenting untuk kami sampaikan. Terima kasih semua atas kehadiran. Mohon maaf barangkali ya apabila ada hal-hal yang kami sampaikan pada kali ini, sebenarnya masih banyak sih yang mau saya sampaikan. Tapi sudah banyak ibu-ibu yang melihat saja. Ya, Pak Desa berbicara di kode-kode di belakang. Banyak hal sebenarnya yang mesti kami sampaikan. Intinya kami atas nama pemerintah Kecamatan Tikir Raya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua, khususnya masyarakat Desa Makmur Jaya yang selama ini memberikan dukungan motivasi kepada saya. Terima kasih, ini yang terpenting untuk kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada hal-hal kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Karena memang kami adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah milik Tuhan. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Pemerintah Kecamatan Tikir Raya, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan dari
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu oleh Haji Muhammad Hatta SAG MM. Dengan ini beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang mewakili Ibu Wakil Bupati Pasangkayu sama rombongan, yang saya hormati Bapak Camat Bukit Raya. Saya bukan undangannya Pak Camat, ini saya masih ngomong sebenarnya karena tapi karena peringatan Maulid insya Allah saya hadir. Yang saya hormati dari PT Tawa, saya hormati, terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa PTD dan Kepala Desa Makmur Jaya tuan rumah itu, Masya Allah, ramai. Yang saya hormati pengurus masjid, seluruh panitia yang telah bekerja keras. Jadi kegiatan kita hari ini begitu mulia, bukan persiapan satu hari ya mungkin, tapi begitu semangatnya panitia, alhamdulillah dengan semangatnya hari ini terlaksana dengan baik. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, saya tidak bisa sebutkan seluruhnya. Yang jelas saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan kita insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Saya lupa Pak Camat. Yang saya hormati ibu saya. Iya datang. Iya. Ya, saya mau minta kepada kita semua jemaah doakan kami tetap bisa sehat walafiat, bahagia, dan tetap rukun. Jangan dibilang karena kepala kantor Kemenak tidak rukun ya. Ada saja potensi untuk kita, karena ini kita adalah manusia biasa, punya salah dan punya dosa, punya hilaf. Oleh sebab itu kami mengharapkan doa kita semua. Kenapa saya bersemangat hadir hari ini? Karena saya tahu bahwa Maulid hari ini sangat meriah, dan insya Allah yang datang itu adalah orang-orang yang dermawan dan baik hati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini di Dusun Karya Makmur, namanya saja sudah makmur. Ya, mudah-mudahan rakyatnya, masyarakatnya tetap makmur. Kita dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kegembiraan kita hari ini terhadap kelahiran Rasulullah SAW akan mendoakan kita untuk sama-sama bersama masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berangkat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat, dan serta yang mengikuti hingga akhir zaman. Saya mungkin sambutan juga ini. Seharusnya saya sudah tidak sambutan, karena sudah sambutan dari Pak Camat. Tetapi insya Allah saya tidak lama. Yang jelas saya mau sampaikan bahwa dengan kita hadirnya pada peringatan Maulid hari ini, saya sangat bersyukur sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu, sangat bersyukur karena sudah membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyebarkan, menyiarkan agama Islam kita. Kita sebarkan, kita tebarkan kebaikan di permukaan bumi sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, dakwakan selama kurang lebih 23 tahun di Makkah dan Madinah. Itu perjuangan Rasulullah tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Kalau kita baca sejarahnya, beliau itu berdakwah penuh dengan tantangan. Bahkan dikatai seorang penyihir dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hari ini kita melanjutkan dakwah beliau, kita lanjutkan kepada keluarga kita, ketika kita seorang ayah, kita berdakwah kepada istri dan anak kita. Ketika seorang ibu, kita berdakwah kepada suami dan anak-anak kita. Kita berdakwah kepada saudara-saudara kita berdakwah kepada tetangga kita. Kita berbaik hati. Apa yang dakwah yang paling fenomenal yang Rasulullah bawa ke
permukaan bumi, yakni akhlakul karimah. Oleh sebab itu saya menghimbau hanya satu. Yang pertama adalah marilah kita selalu menanamkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari kita di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mengikuti Maulid Nabi ini, kita yang hadir ini adalah orang-orang dermawan semua, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan, tetapi hari ini dia bawa ke masjid ini untuk gembira, untuk bersukacita menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kegembiraan kita ini kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah mari tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang hadir di tempat ini adalah tidak satu asalnya. Tetapi kita di sini adalah bervariasi, kita bermacam-macam daerah, asal suku dan strata sosial. Oleh sebab itu perbedaan Bapak Ibu jangan dibesar-besarkan. Ketika ada tetangga kita yang kurang mampu, kita harus hormati. Ketika ada tetangga kita yang melebihi rezekinya, yang bagus rezekinya, kita harus doakan untuk tetap bisa menjaga hartanya itu, menjaga amanahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap disumbangkan kepada jalan Allah. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai kepala kantor Kementerian Agama. Saya tetap mendoakan Bapak Ibu semua yang telah dermawan memberikan ini. Ada uang saya lihat uang 50.000 ada di atas. Biasanya Pak Camat hanya uang 2.000, tapi di Makmur Jaya ini sudah ada yang uang 50.000. Mungkin tahun depan sudah ada yang uang 100.000 ya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena rezekinya semakin banyak dan inilah ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman Bapak Ibu sekalian adalah di kampungnya itu ditumbuhkan rezeki dari bawah, dari tanah, dan diturunkan dari langit. Di sini di Tikir ini, alhamdulillah saya lihat begitu makmur, subur tanahnya, banyak buah sawitnya dan lain sebagainya. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan tidak kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi'ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan hadirin sebangsa setanah air, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju. Merespon hal tersebut, Islam mengajarkan moderasi beragama yang dewasa ini mendapatkan tantangan yang luar biasa dari perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, khususnya media sosial. Pada tahun 2024 silam, riset yang dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan bahwa ada sekitar 182.000 lebih unggahan yang disangka kebencian di media sosial. Hal tersebut diperkuat dengan survei tentang penetrasi internet Indonesia pada tahun 2024 silam yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 221 juta atau 79,5% dari populasi penduduk yang ada.
Dan dari 221 juta tersebut, total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet adalah 65,2% atau lebih dari separuhnya. Ungkapan tersebut hadirin membuktikan bahwa betapa besar potensi paparan hoax, ujaran kebencian yang berujung kepada intoleransi dan disintegrasi sosial. Karenanya timbul pertanyaan, bagaimanakah penguatan moderasi beragama di era digital saat ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Untuk itu kami berdiri di sini bertiga saling mengisi, bekerja sama dalam memulai kafilah melangkai kata dengan berbagai diksi, mengasyarihil Quran dengan tema terkini yang berjudul penguatan moderasi beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Muhammad rahmatan lil alamin. Sebagai landasan awal firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demikian pula Allah telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Berdasarkan ayat tersebut, Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran jilid 3 halaman 142 menjelaskan bahwa al-wasat berarti al-sulali huwa bayyatu, yang berarti bagian yang berada dengan dua titik ekstrim. Di era digital saat ini ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama adalah di mana informasi dibentuk sedemikian rupa sehingga walaupun benar diumbar secara berlebihan sehingga bukan lagi bentuk aslinya. Yang kedua, informasi dibuat se-ekstrim mungkin tanpa peduli itu dapat memicu perpecahan dan keresahan. Tujuannya sama, adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca. Karena semakin banyak pembaca, maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh penyampai informasi. Kedua hal inilah yang disebut sebagai clickbait. Namun hadirin, masih ada saja pihak-pihak tertentu yang rela mengorbankan persatuan dan kesatuan demi keuntungan finansial secara pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada yang berkata, saya terlalu berlebihan dalam membela agama saya. Itu adalah tanda bukti kecintaan saya kepada agama saya. Ingatlah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan dianggap sahih oleh Ibnu Majah, dikatakan bahwa Iyyakum wal
karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena berlebihan dalam beragama. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya As-Sahwat Al-Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf mengatakan ada 6 sikap berlebihan dalam beragama. Yang pertama adalah fanatik terhadap suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat yang lain. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, bersikap keras dan kasar terhadap sesama. Yang kelima, menyusahkan terhadap manusia. Dan yang keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Karena sesungguhnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah risalah kasih, ajaran sayang, dan semangat cinta yang luar biasa. Jaga akhlak dalam hidup agar masa depan takut. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Mari bersalawat bersama. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sebagai penutup, marilah kita sikapi dan hiasi keragaman yang ada di Indonesia ini dengan indah dan bijaksana, dengan lebih mementingkan introspeksi, Bukan hati, dengan lebih mengutamakan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mawas diri, bukan gengsi. marilah bersama merawat keberagaman, Ciptakan bersama suasana perdamaian. hormat menghormati Dan saling toleransi. Cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Burung petilang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung gagak, burung pekukur, itibala, burung tiawa, itulah nama-nama burung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalil, semoga ketiga adik ini senantiasa mendapatkan hidayah dan insya Allah menjadi ahli ibadah dan menjadi penghafal Quran, insya Allah. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Dr. Kai Buddha Wirman Esai MHI. Dengan beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu
liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ibu yang mewakili Bupati Kabupaten Pasangkayu yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pemerintah Wilayah Kecamatan Tinggi Raya bersama dengan staf dan jajarannya. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Pasangkayu yang hadir di tengah-tengah kita pula. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Tuan Rumah, Bapak Kepala Desa Makmur Jaya, Bapak Kepala Desa Pajalele, dan yang kami hormati orang tua kami dan biasa kami juga panggil Kakanda, Bapak Camat pada masanya, yakni Bapak Darwin ST, dan beliau ada kata-katanya yang sering saya jadikan sebagai bahan nasihat perkawinan. Apa itu? Laki-laki katanya itu di sini harus senang, di sini tenang supaya itu tegak. Ya, dan di sini tidak boleh tegang, di sini susah. Kalau di sini tegang, di sini susah, maka yang dibawa tenang-tenang saja. Terima kasih banyak. Itu saya sering jadikan sebagai nasihat perkawinan dan itu memang masuk akal. Jadi bukan oleh karena itu ya alhamdulillah ya beliau masih hadir di tengah kita. Tentunya seluruh orang tua kami khususnya masyarakat Kecamatan Tinggi Raya ya tentu merasakan masa-masa pemerintahannya beliau. Oleh karena itu tentu kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin, Masjid Jami Al-Muhajirin, Dusun Karya Makmur. Yang saya hormati panitia pelaksana serta seluruh Bapak Imam yang sempat hadir, para asatidz, para kiai, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Karena saya melihat waktu jam sudah menunjukkan ya jam 2:39 dan asar masuk tinggal 29 menit lagi. Jadi oleh karena itu ya mungkin ceramah saya tidak terlalu panjang. Jadi maka oleh karena itu kira-kira kalau saya tanya ibu-ibu kita pilih yang mana? Mau panjang tapi tidak masuk atau pendek tapi masuk? Yang mana ini? Panjang tidak masuk, pendek tapi masuk. Ya, jadi mungkin lebih baik pendek tapi masuk. Karena buat apa juga panjang kalau masuk setengah ini. Ya tapi jangan bawa kemana-mana. Ini kita maulid ini ceramahnya yang saya maksud. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sejenak bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bathi ya Allah. Syukur kasih Bapak Ibu. Saya mengutip ceramahnya Menteri Agama kita Profesor K. Haji Nasaruddin Umar. Siapapun yang membaca salawat ini, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapapun yang membaca salawat ini itu langsung didengar oleh Rasulullah SAW di Madinah. Dan pada hakikatnya kata beliau, ini beliau sampaikan waktu beliau hadir di lapangan Sanjo. Ya saya kurang ingat tahun berapa, yang jelas beliau pernah datang di Kabupaten Pasangkayu ini di lapangan Sanjo. Beliau mengatakan bahwa orang yang menyampaikan salawat ini itu langsung didengar oleh Rasulullah SAW. Bahkan
diri Rasulullah hadir pada waktu itu. Nah, makanya oleh karena itu Bapak Ibu, nah tentu salawat-salawat kita inilah yang harus senantiasa kita lantunkan, selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi. Ya karena kenapa? Yang kita harapkan Bapak Ibu adalah syafaatnya di hari kemudian nanti. Dan itulah barangkali salah satu juga bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu? Ini utamanya kepada kaum perempuan. Ya, utamanya kepada kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Karena satu-satunya Nabi yang mengangkat derajat perempuan itu adalah Rasulullah SAW. Coba kita lihat Bapak Ibu, dulu di masa jahiliyah, kalau ada ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan, maka itu dianggap sebagai aib. Makanya ketika ada ibu-ibu yang melahirkan perempuan, anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Ini bahayanya. Langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata perempuan itu ya dibandingkan katanya dengan anak laki-laki, ya sedikit sekali istimewanya anak perempuan. Beda kalau laki-laki, dia sebagai superior, ya menjadi power man, menjadi superman, menjadi Batman, ya. Maka lo itu juga musuh, ya kemarin mereka cara itu musuh. Nampil ke balik koyon saja lo, pas saja lo gincuk, ya, magincuk ayo lo, ya, atau mancing ayo lo. Jadi makanya tidak dimuliakan anak perempuan di masa jahiliyah. Nanti datang Rasulullah SAW, ini perempuan diangkat derajatnya. Tidak boleh, harus disamakan. Laki-laki dan perempuan itu sama. Inilah misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya oleh karena itu, perempuan atau kaum ibu-ibu harus banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi sebagai tanda syukurnya